Halo, berjumpa kembali dengan saya di channel Pelajari Kode. Masih dalam pembuatan aplikasi peminjaman barang berbasis web. Pada part 4 ini kita akan membuat update dan hapus data barang. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita berhasil buat tambah data. Sekarang kita edit. Jika diklik tidak menampilkan apa-apa ya. Jadi kita buat navigasinya dulu di file data barang ya. Nah, di kondisi ini kita tambahkan kondisi lagi, else if jika gitu loh. Kita ambil nilai dari P itu apa, sama dengan edit strip barang. Jika nilai P di URL-nya edit barang, maka kita panggil file pada folder include. File ini belum kita buat dengan nama sesuai nilai dari P ini ya, P yang di URL nih. Jika P-nya nilai edit barang, maka kita panggil edit barang .php seperti itu. Oke, kita coba cek, kita refresh. Nah, ini edit barang, maka ini juga akan jadi edit barang .php seperti itu. Kita buat komentar edit barang php. Sekarang kita cek, kembali dulu, terus refresh, kita edit, klik. Nah, ini akan memunculkan pesan kesalahan karena kita belum bikin yang edit barang .php nya ini, kita belum bikin, tapi kita berhasil buat manggilnya. Oke, jadi edit barang, samakan nilainya jadi edit barang. Yang tadinya get, jadi munculinya nilai dari P itu. Sekarang kita buat yang file edit barang .php di folder include ya, edit barang .php. Kita kasih contoh aja, ini halaman edit barang, save. Kita lanjutkan lagi, kita hapus yang ininya, kita buat kontainernya, margin topnya 5, tutup. Kita buat headernya, ubah data barang, kita buat tombol kembali dulu ya. Kita kasih komentar tombol kembali, ref ke data barang .php. Ini akan otomatis ke data barang itu ya, tampil data barang. Kita kelasnya button primary, button small, float, left, lar, kembali. Lalu kita buat clear fig-nya untuk membuat garis, tab, kita buat PHP-nya, kita kasih komentar, ambil data barang sesuai ID barang yang akan diubah. Kita kasih variabel barang sama dengan query, kita select semua from barang, ini tabel barang, where
where ID underscore barang sama dengan get ID. Titik koma. Lalu kita pecah datanya buat variabel data barang fetch array asos maksud saya. Sekarang kita cek dengan menggunakan print r data. Apakah datanya kepanggil ataukah tidak. Ke browser lagi. Kita refresh. Sini ada ID ya. ID sama dengan nilainya itu 2. Nah, sini kita sudah berhasil memanggil datanya. ID barang 2, ID usernya 1, jenisnya itu kayu, jumlahnya itu 97. Nah, kita sudah berhasil memanggil semua datanya. Tinggal kita nanti masukkan ke masing-masing inputan, tag inputannya ya. Jadi kan kita kan rubah data, jadi kita harus menampilkan datanya dulu apa yang mau diubah. Nah, kita kasih contoh yang bawahnya. Nah, sini ID-nya berubah, semuanya juga ikut berubah sesuai dengan data yang tadi. Seperti itu. Kita hapus saja. Sekarang kita buat form actionnya ke proses strip ubah barang tipe PHP. Metodenya post, jangan lupa kita kasih kelasnya. Untuk margin topnya ya autocomplete kita offin. Kita buat inputan. Ini kita buat tipenya hidden buat nyembunyiin, namenya ID. Kita untuk nampung ID yang dikirimkan di URL ya. Value-nya data ID barang. Lalu kita buat lagi inputan. Maksudnya form group dulu deh. Kita form group dulu. Kita buat label nama barang. Bawahnya lalu inputan, tipenya teks, name-nya nama underscore barang, placeholder-nya untuk placeholder bebas ya. Di sini saya pengennya nampilin lagi data yang belum diubah. Itu data dari database-nya ya, yang dari data yang kita ambil tadi tuh. Nama barang, tutup. Kelasnya jangan lupa untuk tampilannya. Kelas sama dengan form control. Lalu autofocus kita coba. Dan recurrent. Value-nya kita langsung isi, karena kita langsung isi jadi kita langsung ambil data nama barang. Tutup. Simpan, kita cek lagi, refresh. Nah, berhasil. Nama barang kursi kita sudah masukkan ke value inputannya. Kita hapus di sini. Untuk selanjutnya kita copy aja. Mulai dari sini kita percepat videonya. Kita tinggal copy paste yang atasnya nih.
Kita buat throw. Dan untuk yang terakhir kita ini ubah jadi button ya. Button, tipenya submit, name-nya simpan, kelasnya btn sukses saja, btn small. Cek, kita berhasil ya. Ini rusak, tapi buttonnya masih terlalu ke atas ya. Kita kasih CSS sedikit di baris ini, di inline CSS style. Kita kira-kira saja margin topnya 32, sesuaikan ya. Widthnya 100% aja, 100%, koma, simpan. Nah, ini kita anggap ini rata. Kalau di kalian masih berantakan, coba cek lagi pada HTML-nya, refresh. Oke, sip, berhasil. Udah ditaruh semua datanya di masing-masing file, masing-masing inputan maksudnya. Sekarang kita ubah ini simpan perubahan deh, biar agak panjang sedikit. Sekarang kita buat prosesnya, buat proses ubah barang, titik php.
Kita mulai sessionnya. Kita panggil file dari folder config db.php koneksi ya itu. Kalau kalian ingat, ini kita cek session untuk ID user, apakah dia login atau langsung mengakses. Jika dia langsung akses, maka kita kembalikan header location ke halaman login, seperti itu. Halaman login, kita komentarin. Sekarang kita buat kondisi, buat cek post, simpan. Kita buat variabel untuk masing-masing data yang dikirimkan. Ini simpelnya, sederhananya. Nama barang, post, nama underscore barang, koma, lalu jenis post, jenis, jumlahnya berapa, post jumlah, jumlah, lalu ruang, post ruang, lalu kondisi, post kondisi, keterangan, post keterangan. Kita buat variabel update panah query update tabel barang, set nama barang sama dengan nama barang, koma, enter. Kita ratakan saja. Kalian boleh buat ini ke samping, boleh juga ke bawah, sesuka kalian. Jenis, koma lagi, ngikut yang atas saja. Nama, jenis, lalu jumlah, koma lagi, lalu ruang, kondisi, keterangan, ya, yang di atasnya cuma code. Oke, sudah. Where ID barang, ID ini dari inputan yang tipenya hidden itu ya, ID itu. Oke. Kita buat kondisi untuk ngecek update itu mengembalikan nilai true atau false. Jika benar, dia akan mengembalikan nilai true dan kita arahkan ke halaman data barang untuk melihat hasilnya langsung. Jika dia mengembalikan nilai false, atau kita nanti kasih pesan aja gitu loh. Ini location-nya ke titik 2 garis miring data barang,
barang. ID pos ID. Kita sekarang cek apakah proses simpannya maksud saya proses update-nya berhasil. Kita refresh. Yang kursi menjadi bangku. Lalu jenis barangnya kayu, jumlahnya 55. Ruang barangnya multimedia. Kondisi baik, keterangan opsional, boleh diisi boleh enggak. Kita coba. Oke, datanya berubah tapi enggak sesuai apa yang kita masukin tadi. Malah nama barang jadi baik, kondisinya 0 atau empty, jumlahnya 0, jenis juga 0, tanggal regis karena enggak diubah tetap sama, ruang, jumlah, jenis. Sekarang kita cek lagi. Sepertinya saya ingat sesuatu. Kita sepertinya pas buat form tadi kita lupa ubah name untuk masing-masing inputannya. Jadi semuanya masih name-nya masih sepertinya masih nama barang semua. Nah, ini nama barang, name-nya nama barang benar. Ini jenis barang tapi name-nya masih nama barang. Jadi kita ubah dulu. Jenis ini juga sama. Jumlah ini juga, ruang ini sama, kondisi, keterangan keterangan udah ya. Oke, simpen. Coba lagi, klik. Nah, ini kita ubah lagi jadi kayak tadi, bangku, jenis barangnya kayu, jumlahnya 20, ruang barang multimedia, kondisi barang ciamik lah, keterangannya agak berdebu. Sekarang kita simpan perubahan, save, bangku ciamik, jumlah 20, jenisnya kayu, ruangannya tanggal regis tetap ya sebelum diubah. Jadi tanggal regis itu pas nambahinnya tanggal regis, dan ruang multimedia petugasnya tetap admin. Oke, kita sudah berhasil buat update barang, tapi ada sedikit kekurangan, maaf, karena rumah pinggir jalan raya agak sedikit rame ya. Ada sedikit kekurangan karena kita pas berhasil update gak ada pesan atau notif apa-apa gitu loh. Jadi kita enaknya tambahin aja. Nah, di sini kita udah ada ya yang ini. Eho session pesan. Yang ini ya kita gunakan lagi. Jadi kita taruh di sini. Jika update bernilai true, maka kita buat session dengan nama pesan. Isi pesannya kita copy aja yang dari sini. Dari mana tuh? Sebelumnya yang tambah ini nih kalau nggak salah. Kita copy yang ini. Kalau kalian warnanya pengen berbeda atau manual gitu loh, bebas. Tinggal data barang bukan ditambahkan ya, tapi telah diubah. Kita copy buat di bawah juga, copy, paste.
ini kita gagal diubah, yang ininya alertnya denger. Kita coba lagi. Sekarang kita edit lagi, edit, kita ubah ini aja atau ini jenisnya, di besi, simpan. Line 29, proses ubah barang line 29. Cek line 29. Ini dia masalahnya, jangan lupa titik koma, kata Pak Sanika Gali. Jangan lupa titik koma, Kak. Ya. Oke, kita berhasil, data barang telah diubah. Sip, jadi nggak sepi-sepi amat gitu loh. Untuk update kita sudah berhasil buat, kita tinggal hapus. Yang hapus kita ke bawahin aja gitu. Hapus data barang ya, karena kita belum, kita kosongin dulu. Nanti kalau udah kita kasih tanda X lagi. Sip, lanjut. Kita tutup yang udah kiranya nggak digunakan lagi, tutup lagi. Nah, untuk hapus itu kita langsung naruhnya di file ini, di file data barang .php. Jadi jika kondisi get p nya ini bernilai hapus strip barang, maka kita langsung nuliskan query-nya di sini. Query untuk hapusnya kita taruhnya di sini. Kita buat variabel hapus, kasih enter lah, jarak hapus sama dengan on query delete from tabel barang where id barang sama dengan get id, koma, jangan lupa. Sekarang kita buat kondisi lagi untuk ngecek variabel hapus ini bernilai true ataukah false. Jika variabel hapus bernilai true, maka kita kayak tadi kasih pesan, session pesan, kita pastikan yang tadi saya masih nyimpennya ini dihapus. Kita ubah jadi warning deh, kuning ya, nanti backgroundnya warnanya kuning. Data barang telah dihapus. Kita copy, paste, save. Ini ubah jadi Ranger, dan kita lupa nanti arahinya kemana ya, location titik koma data skor barang titik php, header location ini juga sama ke data strip barang titik php, koma, simpan, refresh. Sekarang kita coba hapus yang paling bawah aja. Nah, di sini datanya langsung terhapus. Di sini ada notifikasi
Tapi sepertinya masih ada yang kurang karena ketika kita klik itu datanya langsung hapus, gak ada pertanyaan dulu apakah iya bener mau hapus ataukah enggak gitu loh. Jadi kan bisa aja kepencet hapus jadi kehapus. Kita biar aman gitu loh, tambahin on click pada ini, return confirm isi pesan konfirmasinya itu seperti apa. Kalau saya di sini yakin menghapus data ini seperti itu. Tersimpan, cek lagi, hapus. Nah, muncul konfirmasinya ketika cancel nggak jadi, ketika oke maka data akan diproses dan dihapus. Oke, kita sudah membuat hapusnya juga. Di part 4 ini kita sudah update dan hapus data barang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.